Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Misal dengan NPM 205661118 dari kelas PSTIC. Jadi di video kali ini saya akan mereview ulang materi dari praktikum percobaan pertama, yaitu membuat Entity Relationship Diagram atau ERD. Jadi Entity Relationship Diagram atau ERD ini adalah suatu model yang berguna untuk membuat database agar mampu menampilkan data yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan basis data yang nantinya akan dibuat. Jadi biasanya ERD ini bersifat struktural dan biasa digunakan untuk mendesain suatu database. Selanjutnya di ERD ini terdapat notasi-notasi. Jadi untuk yang pertama itu ada entitas. Entitas itu merupakan sekumpulan objek yang nantinya itu akan diidentifikasi. Kan objek-objek itu akan digunakan untuk mewakili suatu objek dengan karakteristik yang sama dan dilengkapi oleh atribut. Kemudian pada suatu lingkungan yang nyata, setiap objek itu akan berbeda dengan objek lainnya, dan umumnya entitas ini digambarkan dengan simbol persegi panjang. Dan juga ada entitas dibagi jadi dua, yaitu ada entitas yang kuat sama entitas lemah. Kalau entitas kuat itu dengan simbol persegi panjang biasa, sedangkan kalau entitas lemah itu persegi panjang, yang di dalam itu ada persegi panjang lagi. Dia ini kenapa disebut entitas lemah? Karena dia itu bergantung dengan entitas yang kuat itu dan tidak dapat berdiri sendiri, dan juga dia tidak memiliki primary key. Selanjutnya yang kedua yaitu terdapat atribut. Jadi atribut atau field ini merupakan notasi yang menjelaskan karakteristik dari entitas dan juga relasinya. Umumnya atribut ini digambarkan dengan simbol elips, dan atribut ini dibagi lagi menjadi 5, yaitu ada atribut key atau atribut kunci. Biasanya dia itu unik, seperti ini, NPM, nomor-nomor, dan ID sebagainya. Dia itu elips, ada stripnya ntar di atributnya itu. Kemudian yang kedua itu ada atribut simple, jadi atribut itu tidak dapat dibagi lagi atau tidak dapat dipecah. Simbol itu biasa elips biasa. Contohnya itu kayak alamat, nama penerbit, dan tahun terbit. Gitu. Kemudian juga ada atribut multi value. Jadi atribut ini sesuai namanya, dia itu memiliki banyak nilai atau sekelompok nilai dari setiap entitasnya. Jadinya itu contohnya itu kayak nama beberapa pengarang dari sebuah buku gitu. Kemudian juga ada atribut composite. Jadi atribut composite itu adalah atribut yang lebih kecil, atribut yang terdiri dari atribut yang lebih kecil. Jadi dia tuh gambar itu kayak atribut yang memiliki atribut gitu. Contohnya kayak nama gitu kan, nama itu ada nama depan, nama tengah, sama nama belakang. Selanjutnya itu yang terakhir itu ada atribut derivatif. Jadi kalau atribut derivatif ini dia itu tidak wajib ditulis di diagram TR, contohnya usia, kelas, dan lain-lain gitu, dan selisih harga gitu. Selanjutnya itu ada relasi, atas yang ketiga itu relasi. Jadi relasi ini adalah yang menghubungkan entitas satu dengan entitas lainnya, dan dia itu disimbolkan dengan berbelah ketupat. Kalau relasi ini juga dibagi lagi jadi 3, yaitu one to one atau relasi entitas satu dapat memiliki relasi dengan satu entitas lainnya. Contohnya kayak mahasiswa dengan NPM, kan satu mahasiswa yang memiliki satu NPM. Kemudian ada one to many, jadi dia itu kayak satu entitas, dia itu dapat berelasi dengan beberapa entitas. Contohnya tuh kayak jurusan sama mahasiswa, kan satu jurusan itu terdiri dari banyak mahasiswa kan. Kemudian juga ada many to many. Jadi kalau many to many itu setiap entitas atau banyak entitas itu dapat memiliki banyak entitas lainnya gitu. Contohnya kayak mahasiswa sama UKM, kan mahasiswa itu banyak, UKM juga banyak. Jadi mahasiswa itu dapat mengikuti beberapa UKM, atau UKM itu dapat diikuti beberapa mahasiswa gitu. Jadi dia tuh atributnya tuh dapat ada di keduanya gitu loh, kayak gitu. Selanjutnya notasi yang keempat itu yang terakhir adalah garis penghubung. Jadi garis penghubung itu kayak penghubung antara notasi satu dengan notasi satunya. Jadi kayak menghubungkannya gitu, relasi kayak antar entitas, relasi, dan juga atributnya. Gitu. Sekian, itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada saya manapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.